Selamat pagi Ibu ucapkan untuk kelas 10 IPS. Baik Nakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, simak video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, salam sehat dan salam SFD. Tujuan pembelajaran dengan semangat senantiasa bergembira, siswa dapat menganalisa distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi yaitu kegiatan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dengan kata lain, distribusi ini adalah penyaluran suatu benda atau barang agar sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi. Pihak-pihak dalam distribusi. Supaya kegiatan distribusi lancar, dibutuhkan berbagai pihak dalam distribusi, yaitu berupa orang atau badan atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan mendistribusikan barang. Yang pertama yaitu adalah agen. Mungkin kita sangat sering mendengarkan kata agen. Apa itu agen, Bu? Yaitu perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Kalau agen pembelian itu agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian. Sedangkan agen penjualan yaitu agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan. Jadi kalau dia agen penjualan, dia melakukan perjanjian penjualan, sedangkan agen penjualan yaitu ada perjanjian penjualannya. Yang kedua adalah makelar. Apa itu makelar, Bu? Perantara yang menjual dan membeli barang atas nama orang lain. Misalnya, mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Contohnya, jual beli rumah. Ada makelarnya. Makelar itu adalah orang yang perantara untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Misalnya ibu adalah seorang makelarnya. Jadi ibu pertemukan antara yang mau membeli tanah dengan si pemilik tanah tersebut. Nah, yang ketiga, komisioner. Komisioner ini yaitu perantara pemasaran seperti makelar, Nakku. Tapi tadi makelar itu atas nama orang lain. Sedangkan ini bisa atas nama pemiliknya, atas nama si komisionernya tersebut. Kalau tadi makelar atas nama orang lain, sedangkan komisioner yaitu mempertemukan penjual dan pembeli saja, namun bisa juga membeli atau menjual barang atas namanya sendiri. Nah, dia juga bisa mendapatkan imbalan berupa komisi. Nah, yang keempat, importir dan eksportir. Nah, kita mungkin seringkali mendengar kata impor dan ekspor. Kalau impor itu, Nakku, yaitu membeli barang-barang dari luar negeri. Sedangkan eksportir itu adalah melakukan penjualan ke luar negeri. Jadi kita akan mendapatkan yang namanya pendapatan. Nah, yang kelima, pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar ini contohnya adalah grosir. Tentunya kita sangat pernah melihat yang namanya grosir itu yaitu pedagang yang membeli atau menjual barang dalam jumlah besar. Umumnya pedagang besar itu tidak menjual langsung barangnya kepada konsumen, tetapi melalui pedagang eceran. Nah, apa itu pedagang eceran, Bu? Merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjualkan barangnya kepada pihak konsumen. Contoh kecilnya adalah warung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut yang pertama adalah produk. Tentunya jika kita membeli suatu produk, tentunya kita akan melihat kualitas produk tersebut. Nah, harga juga kita lihat dan apakah barang atau produk yang kita beli ada kemasan yang rusak atau tidak. Nah, kemudian ketahanan dari produk tersebut. Nah, di situ ada contoh yang sering kita pakai dalam sehari-hari yaitu tentunya adalah untuk Pepsodent, untuk kebersihan gigi kita, dan susu. Yang kedua, kita tidak pernah asing dengar kata yang namanya pasar. Kalau bahasa Medan bilangnya pajak, yaitu di mana kalau pasar selalu memperhatikan jumlah pembelinya.
supaya yang menjual itu tidak rugi, barangnya tidak rugi karena tidak ada yang membeli. Kemudian jumlah pesanan yang biasa dilakukan oleh si konsumen. Nah, yang ketiga adalah produsen. Para produsen mempertimbangkan biasanya adalah kemampuan dalam mendistribusikan barang tersebut. Para konsumen membeli barangnya tuh, bagaimana dia melayani para konsumen dengan baik agar membeli barang-barang mereka. Nah, yang keempat, perantara. Nah, ini paling sering, yaitu faktor yang mempertimbangkan yaitu keuangan perantara, kemudian kebijakan dari si perantara tadi nakku, dan ongkos menyalurkan barang tersebut dari si perantara. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Tadi kita membahas distribusi sebagai kegiatan ekonomi, sekarang kita membahas konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu konsumsi, Bu? Yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan suatu benda atau barang dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri benda-benda konsumsi, yang pertama benda ekonomis. Nah, apa itu benda ekonomis? Yaitu benda-benda yang dilakukan membutuhkan pengorbanan yang kuat. Dibutuhkan kerja keras. Contohnya, benda ekonomis seperti emas, membeli kamera, laptop, dan barang mewah lainnya, tentunya kita membutuhkan apa, nakku? Membutuhkan uang. Jika tidak memiliki uang, maka kita tidak bisa mendapatkan barang-barang mewah tersebut. Jadi untuk mendapatkan barang-barang mewah tersebut, tentunya kita harus memiliki keuangan yang baik. Untuk mendapatkan keuangan yang baik, tentunya orang tua kita bekerja keras untuk mendapatkan uang agar bisa mendapatkan barang-barang yang mewah. Yang kedua, benda untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berbeda dengan benda ekonomis, sedangkan benda untuk memenuhi kebutuhan ini seperti memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yaitu makanan, obat-obatan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka kita akan terancam dalam kelangsungan hidup kita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi tersebut yaitu yang pertama faktor ekonomi. Nah, yang kita ketahui faktor ekonomi itu yaitu tingkat pendapatan, seperti yang Ibu pernah bilang pada pelajaran sebelumnya, yaitu tingkat pendapatan seseorang itu akan mempengaruhi apa yang dia beli dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sangat berpengaruh pada tingkat pendapatannya. Yang kedua, nakku, tingkat harga barang dan jasa. Tingkat harga barang yang akan dia mau beli. Nah, itu ada contoh gambar. Tentunya jika pendapatan kita lebih tinggi, maka kita akan menginginkan barang yang lebih banyak. Yang kedua, kita akan melihat kualitas barang yang akan kita beli dengan uang yang kita punya. Nah, yang ketiga, seperti pelajaran kita sebelumnya, ketersediaan barang dan jasa. Nah, jika kita juga memiliki uang, tetapi barang yang ingin kita beli, contohnya kita ingin membeli sepatu bagus, tetapi uang kita ada, tetapi barangnya tidak ada. Jadi sia-sia, kita tidak bisa mengkonsumsi sepatu yang kita inginkan tadi, nakku. Nah, itu faktor ekonominya. Faktor non-ekonomi. Selain faktor ekonomi, kegiatan konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor non-ekonomi. Nah, di faktor non-ekonomi ini yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Semakin tinggi jumlah anggota keluarga dalam satu rumah, maka semakin banyak pula konsumsi atau keinginan atau barang-barang yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Sebaliknya, jika sedikit jumlah anggota keluarga atau tanggungan keluarga, maka akan makin sedikit juga jumlah barang atau konsumsi yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Yang kedua itu, nakku, tingkat pendidikan. Tentunya jika dalam suatu keluarga atau dalam rumah tingkat pendidikan anak itu tinggi, maka tentunya anak itu membutuhkan yang namanya buku tulis, peralatan sekolah. Maka untuk mendapatkan itu semua harus mengkonsumsi atau membeli barang-barang tersebut. Sedangkan berbeda dengan anak-anak atau yang tidak sekolah. Misalnya contohnya yang buta huruf, tentunya mereka tidak akan membutuhkan peralatan-peralatan itu. Yang ketiga, tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan kebutuhan
orang-orang yang tinggal di daerah panas. Contohnya, di Kabanjahe, jaket atau sweater dibutuhkan di daerah dingin. Sedangkan kalau di kota Medan yang begitu panas, mereka tidak membutuhkan itu. Tetapi mereka mungkin membutuhkan yang namanya payung. Tetapi mereka tidak membutuhkan jaket kecuali hujan. Nah, faktor yang keempat itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi seperti budaya, agama, adat istiadat di setiap lingkungan itu kan berbeda. Contohnya, kalau orang Jawa, pasti makanan mereka atau konsumsi jenis makanan mereka di rumah itu pasti mereka sangat suka yang namanya manis-manis. Tentunya mereka akan lebih sering mengkonsumsi yang namanya gula untuk memasak seperti itu. Nah, sedangkan di kita orang Karo atau orang Minang itu kita sangat ingin yang namanya makanan itu pedas atau asin. Nah, sementara orang yang beragama Hindu mereka tidak boleh memakan sapi. Nah, sedangkan dalam agama Islam tidak boleh mengkonsumsi yang namanya B2. Nah, seperti itu. Jadi di lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi tingkat konsumsi atau apa yang ingin kita beli. Seperti ada contoh di dalam gambar, tentunya kebutuhan di setiap keluarga adalah sangat berbeda-beda karena selera dalam keluarga itu tidak pernah sama. Pasti dalam keluarga ini mungkin suka yang manis, keluarga sana mungkin suka yang pedas-pedas. Tentunya untuk itu membeli atau konsumsi yang mereka dapatkan itu sangat berbeda setiap lingkungan keluarga. Sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk melengkapi catatannya dan kerjakan tugasnya. Nakku setelah mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, refleksikan ke dalam diri kamu dan tulis ke dalam kolom komentar setelah kamu refleksi.